li'ilah يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي Tapi insya Allah langkah kaki dari rumah dengan acara ini. Mungkin pada kesempatan kali ini saya bukan bermaksud untuk menggurui ibu-ibu semuanya yang mungkin dalam hal ini pengalamannya lebih banyak daripada saya, tetapi saya ingin lebih banyaknya tentang sharing, mengetahui. Jadi kita itu belajar pasti ada sesuatu yang ingin kita ketahui, yang asalnya kita tidak tahu apa-apa, setelah belajar menjadi tahu. Kemudian learning to do, belajar untuk melakukan sesuatu. Setelah belajar kita harus ada aksinya ya, melakukan jantan ayat ciri khas upami belajar di sekolah, diterapkan di rumah, ciri khas berbeda. Tidak hanya dengan suku bangsa yang luar biasa, posisi kontrol institusi, dia dalam kelas, dan segitiga revolusi. Kita mungkin akan bahas 5 sesi persatu. Pertama itu perubahan paradigma belajar. Paradigma itu artinya pandangan. Jadi, cara pandang terhadap proses pembelajaran itu kita jangan disamakan dengan pembelajaran pada zaman kolonial gitu ya. Dalam masa penjajahan mungkin sekolah itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang berada atau masih kurang. Ayah nggak ngacu, hijaunya di hijau, padahal hijaunya ayah 5, tapi kan hijau cewek. Nah, itu kebutuhan hidup. Jadi sandang, pangan, papan. Pangan itu adalah makanan. Setiap hari kita itu membutuhkan makanan ya, membutuhkan energi untuk kita menjalani setiap hari itu pasti memerlukan tenaga. Papan, rumah ya, tempat beristirahat kita. Itu kebutuhan. Kemudian selanjutnya ada kasih sayang dan rasa diterima. Nah, jika anak kita di rumah maupun di sekolah melakukan hal-hal yang misalnya di luar kebiasaan, kadang kita itu suka bertanya, jadi kenapa melakukan itu? Sama mahal dia butuh sayang seperti itu tuh. Nah, kadang anak-anak kelas 1 misalnya, guru misalnya kelas 1, pasti banyak sekali permasalahannya anak-anak karena dalam masa adaptasi, mungkinnya dari TK dan sekarang ke SD. Ayah anu ngabahikeun cai, ayah anu lulumpatan, ayah anu yang nyerande wae ka ibu guru. Nah, itu adalah kebutuhan dasarnya ya, karena sebagai manusia itu ingin disayangi, karena kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita itu ingin diterima, ingin diperhatikan, ingin cuma kopang-kopang segala macam. Jadi kita itu kadang sakit hati ya jika dicuekan sama orang tua, sama guru, anak itu suka sakit hati. Kemudian kebebasan. Kita itu sebenarnya tidak mau mengekang anak kita ya, dan anak juga tidak mau dikekang oleh orang tua dan guru. Jadi ingin ada kebebasan. Cirina yang lamun di kelas anak-anak itu lompatan, berarti dia itu ingin bebas, disuruh duduk, baru juga 5 menit langsung keluar lompatan, berarti anak itu ingin bebas ya, tidak mau diatur. Sampai cari tinggal nyerah-nyerah di buku atau sebagai contoh sebagai baris nulis langsung amang beli lompatan yang ngobrol dari di kelasnya gandengnya yang tak tahu ayah anu kucing-kucingan ayah naon nih nu gegelutan pokoknya di kelasnya lupa-lupa pisan, karena anak itu hakikatnya tidak adalah ingin kebebasan untuk dirinya. Selanjutnya
kesenangan. Memang di sekolah itu harus menyenangkan ibu-ibunya. Jadi anak itu semangat ke sekolah. Nah dek, kita ke sekolah. Rame kan, si ibu naoge galak. Si ibu naoge hare-hare. Ibu guru naoge tara ayat. Nah ibu guru naoge kasihangan wae, ibu naoge ngobrol wae. Nah, kalau si ibu teh masuk ke kelas, masuk di lamun pada ini. Jadi anak-anaknya tidak ada teman. Nah, anak-anak itu ingin kesenangan di sekolah karena sekolah itu adalah tempat sebuah sekolah rumah. Sekolah itu harus menjadi tempat yang menyenangkan dan dirindukan oleh anak-anak. Ini Meza senang di rumah, senang di sekolah. Menyenangkan gak di sekolah? Menyenangkan. Kalau satu hari saja tidak sekolah, rindu gak? Rindu gak? Rindu ke ibu, rindu ke Sipe, rindu ke semuanya kan kalau sehari gak sekolah? Gak tahu. Nah, kita itu inginnya ibu guru di sini ini adalah guru yang selalu dirindukan oleh anak-anaknya. Jika tidak bertemu teh ingin cepat-cepat ke sekolah karena ingin bertemu dengan ibu guru yang baik. Ibu-ibu guru yang soleh, yang cantik. Katakan ibu-ibu guru ke sekolah teh terapinya galelis. Pede galelis ada yang aku isi minggu pagi ke sekolah. Itu rapi untuk tulisnya terdangan hari kurang kali. Berarti saya nama kelas 5 teh kelas aku seni. Nah istirahat yang terselek hari guruna. Nah jadi di sekolah itu harus menyenangkan karena kesenangan bangun kayak kurang kali di kelas melakukan kegiatan hal-hal yang positif, menggambar, bikin puisi, bikin cerpen, jam dari sekolah, kalau waktu ini kan waktunya pelajaran matematika. So kerjakan dulu, ibu nanti. Nah, ibu upami biasa mah di bumi atau di sekolah upami murah kali. Di sekolah itu menyenangkan karena banyak permainannya. Bu jangan dari masa sekolah teh sepuh permainan anak belajar nama itu. Jadi ke sekolah ingin bermain, dari rumah mah tidak ada teman belum di sekolah mah sih. Itu beri dia bisa istirahat biasa ngobrol biasa curhat. Nah itu bagus ya karena itu adalah kebutuhan kita itu tidak bisa hidup sendiri wanya di bumi kudu aya batur ngobrol. Kemudian penguasaan, ibu tahu penguasa ya, penguasaan. Kadang-kadang di kelas teh sok aya anak yang merasa dirinya wah atau paling. Hati asa teh minum we. Tukang bawakeun anu abi. Sok aya nu kitunya. Sok panuliskeun gitu abi di burungan 5.000. Aya nu kitu? Nah, karena sifatnya itu ingin menjadi penguasa, kagadung teh tuduhnya diwaran. Nah, itu udah ada sifatnya dari sejak kita lahir mungkin ya sudah dicatat ditabeankan dalam diri kita itu sebagai penguasa. Jadi setiap diri itu adalah memang benar seorang pemimpin bagi dirinya sendiri. Seorang pemimpin rumah si bapak di bumi gerabung itu pemimpin. Saya curhat. So ibu-ibu namanya gek cari, maaf panggil mencai. Orang angkat, orang cai. Mulai cari itu pangjangan kenon. Rokok, angkat deh. Itu hari sepatu di mana? Langsung itu ibu-ibu. Itu naromari. Milarian tapi nanti nggak pernah kaminya bapak-bapak. Tapi berurang milarian langsung aja. Nah, jadi sifat penguasa mah ini nanti belum baik.
Dan penguasa teh atuh segala berkuasa. Jadi nanaon teh tinggal nunggu, tinggal nunggu. Nah, hari ibu-ibu berpuasa nggak di kelas? Sampai acara nih sedena berdoa. Dan bumi warang berdoa, berarti ibu-ibu oke ada sifat penguasaan. Anak-anak juga sama, meskipun dia itu murid, tetapi sifat penguasanya itu ada. Tetapi dia itu penguasanya tidak berani kepada orang yang lebih tua, minimal sebaya atau ke bawahnya ya, sebawahnya umurnya. Misalnya yang jadi KM di kelas, misalnya Kansa, so kita artikan bangkuna. Terus kalau pikir, meskipun dia itu bukan pemimpin, tapi suka mau ngatur-ngaturnya. Karena manusia itu inginnya mengatur, tidak mau diatur. Ya, next. Nah, posisi kontrol restitusi ini, karena guru itu bisa sebagai penghukum ya di sekolah itu. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Kemudian bisa menjadi teman, pemantau dan manajer. Nah, sebagai penghukum ini, contohnya ada anak yang melakukan kesalahan tadi ya. Posisi sebagai guru itu biasanya ada yang langsung menjadi penghukum. Nulis 5 halaman, saya tidak akan melakukan kesalahan ini atau kesalahan apa ya, sebutkan, nulis 5 halaman, apa yang menghukum. Atau ada yang memakai sepatunya itu tidak berwarna hitam misalnya, kan peraturannya misalnya harus berwarna hitam, tidak ada, langsung suruh keliling lapangan. Nah, ada guru yang seperti itu langsung. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Jadi pembedanya, lihat dalam tabel yang dulu, kalau guru itu berbuatnya dalam membuat rasa bersalah itu sok nyeramahan. Sok nyeramahan, terus menunjukkan kekecewaan. Kamu kenapa melakukan itu? Ibu mami kecewa, kamu anaknya baik. Nah, maka jangan lakukan itu. Nah, itu adalah hal yang dilakukan dulu jika posisinya sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian, dengan perkataannya itu, kamu sudah mengecewakan ibu atau bapak, misalnya. Mungkin pernah ya di sini ibu-guru mengalaminya, tetapi secara tidak langsung pasti melakukan restitusi ini jika anak melakukan kesalahan. Kemudian jika sebagai teman, nah ini sudah termasuk ke dalam perilaku kontrol positif ya. Kalau tadi sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah, itu maksudnya perilaku kontrol negatif. Nah, kalau positif itu mungkin sebagai teman dan sebagai pemantau. Jika sebagai teman, kita itu membuatkan alasan-alasan, mengungkapkan alasannya. Jika perbuatan itu jelek, buruk, kita melakukan bimbingan kepada anak didik kita ya, mengungkapkan alasannya. Nah, jadi yang baik untuk murid itu harusnya seperti ini. Nah, kemudian berkata, dia lakukan demi bapak atau ibu. Nanti ibu atau bapaknya akan membantu, misalnya membereskan masalahnya. Jadi dimana aja kamu sebagai teman bapak, misalnya teman ibu, jadi diperlakukan bahwa anak itu adalah teman kita ya. Kemudian sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Jadi mengukur sisi positif negatifnya itu bagaimana. Kemudian kalau dengan perkataannya, dulu itu berkata gini, apa peraturannya? Nah, seperti yang tadi, kamu tahu kan peraturannya apa? Terus apa konsekuensinya jika kamu melanggar? Apa yang telah kamu lakukan? Nah, jadi kata-kata seperti itu yang ditanyakan kepada anak atau murid kita.
Apa yang terjadi sekarang? Nah sekarang gimana karena kamu melanggar tata tertib terus? Nah apa yang terjadi sekarang ini? Kamu menjadi anak yang tidak disiplin. Misalnya setiap hari bolos sekolah. Nah itu adalah perkataan yang mungkin harus dihindari ya sebagai pemantau. Jadi orang memantau dengan waktunya memantau orang lain, suka banyak pertanyaan ingin digali terus sampai menemukan jawabannya. Kemudian yang paling bagus atau diharapkan itu guru itu sebagai manajer, karena ini adalah kontrol yang baik ya, kontrol diri. Nah kalau ini guru itu mengajarkan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi tidak menjudge bahwa itu langsung kesalahan mereka. Jadi harus ada pertanyaan. Kemudian bertanya apa yang kita yakini bahwa hal itu adalah salah ya. Terus misalnya kata meja ya yang tadi misalnya melapor ke meja Bu, saya melakukan kesalahan. Terus apa kamu meyakini hal tersebut? Yakin gak bahwa itu adalah suatu kesalahan? Yakin. Nah. Kemudian apakah kamu mau memperbaikinya? Mau atau tidak? Jadi semua itu kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan biar anak yang menjawabnya. Nah sampai yang terakhirnya setelah mau memperbaiki, mungkin kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu dari masa depan. Saya ingin menjadi orang yang lebih sukses, yang lebih misalnya lebih taat lagi, menjadi orang yang dapat membanggakan keluarga ya dan masyarakat, tidak membuat kesalahan lagi. Nah jadi biarkan anak yang menyimpulkan sendiri. Ya next. Ya maaf sebelumnya mungkin dari posisi kontrol itu yang paling baik itu guru sebagai apa? Manajer. Jadi tadi perusahaan lainnya guru oke geningan sebagai manajer oke di sekolah. Kemudian keyakinan kelas. Jika selama ini kita itu menuliskan di kelas ya, misalnya ada tata tertib. Sekarang diganti kata-katanya, apalagi kurikulum merdeka yang mungkin banyak istilah yang diganti padahal mungkin isinya sama tetapi prosesnya yang berbeda. Nah, keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang dibuat atas kesepakatan dan dapat diterapkan di dalam kelas. Jadi kesepakatan yang harus disepakati oleh kita semua. Jadi peraturannya jangan dari guru sendiri, tapi harus didiskusikan ya oleh teman-teman semuanya di kelas. Yaitu tentang apa saja tanggung jawab setiap warga kelas. Misalnya keyakinannya apakah harus berpakaian sopan. Sopan itu misalnya tidak boleh ada yang keluarkan bajunya ya, maksudnya harus ke dalam. Kemudian tidak berkata kasar. Jika itu adalah kesepakatan dan disepakati oleh semuanya, itu termasuk ke dalam keyakinan kelas. Hanya peraturan-peraturan di dalam kelas, misalnya tidak boleh membawa HP, tidak boleh membawa mainan, dan ya keyakinan kelas itu kalau bisa menggunakan kata-kata positif. Misalnya jangan membuang sampah sembarangan, tapi ganti katanya buanglah sampah pada tempatnya. Jadi jangan ada kata jangan atau tidak boleh. Dan mungkin jangan bohong, ganti gimana kata positif, berbicaralah yang jujur. Kalau ada kata tidak berbohong sama kayak enggak negatif. Tidak berbohong, jangan berbohong. Maksudnya maknanya mah sama, tapi jika ingin diganti dengan kata yang positif, misalnya berbicara yang jujur. Nah itu sama kan artinya tidak boleh berbohong. Kemudian keyakinan kelas itu harus disepakati. Jika ada kesepakatan kelas, kita itu membuat
jangan terlalu banyak, misalnya ngakalan bu baru dana bu jangan diperang-perangnya banyak-banyak lain, jadi tidak ingat yang akhirnya nanti dilanggar, tapi buatnya sedikit ya atau sedang-sedang saja, tetapi terus diingat oleh anak. Nah, nanti sudah disepakati tanda tangan oleh guru dan murid. Muridnya semuanya perwakilan aja ya, misalnya oleh KM atau siapa saja yang mewakili. Nah, kemudian keyakinan kelas itu berbeda dengan tata tertib yang tadi. Kalau tata tertib biasanya dibuatnya oleh sekolah atau oleh guru. Sekarang mah berbeda ya, kalau keyakinan kelas guru dan murid bekerja sama membuat suatu kesepakatan yang diyakini oleh kelas itu sendiri. Nah, itu tentang keyakinan kelas. Next. Ini segitiga restitusi ini ya. Segitiga itu adalah proses untuk menyelesaikan masalah tadi. Anak yang bermasalah itu harus diselesaikan, dicari solusinya dengan cara seperti yang tercantum dalam segitiga restitusi ini. Yang pertama itu menstabilkan identitas dengan cara bertanya. Ya, jadi kita mengobrol dari hati ke hati dengan murid yang bermasalah itu. Upami di SMP SMA mungkin ada guru BK ya, tetapi jika di SD, jika tidak dengan guru kelasnya, mungkin dengan orang yang dianggap bisa menyelesaikan masalah. Tetapi guru SD itu guru serba bisa ya, semua pelajaran harus dikuasai, harus mengelola peserta didik. Jadi tidak dengan BK, dengan guru juga langsung bisa menangani masalah. Nah, karena setiap orang melakukan kesalahan, nah, kita itu tidak boleh menyalahkan. Jadi gini caranya, ya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, tapi dilanjutkan lagi, tapi ada tapinya. Jadi kita tidak boleh menyalahkan ya. Kita itu harus memaklumi, karena manusia itu adalah tempat salah ya. Tidak semua manusia itu benar, terus semuanya salah, semuanya, tetapi suatu saat pasti melakukan kesalahan. Nah, kita ibu guru, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, jika dipanggil ke kantor, contohnya sama buahas, misalnya orang yang bermasalah di kelas, misalnya gelut, kan tiap hari hampir saya yang gelut di kelas kan. Nah, ke buahas itu ditanya, nah, kepada dua anak ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi menenangkan jiwa dulu anak itu ya. Jadi menunjukkan praktek pada di tangan kedua. Jiwa kamu itu kamu bisa ditahan, tapi babari aku beli. Nah, setelah menstabilkan identitas, nah setelah kita tahu, baru kita validasi tindakan yang salahnya itu. Validasi itu kemana? Ibu terangkan validasi. Nah, validasi itu dicek kebenarannya, dicek ya. Apakah tindakan yang dilakukannya itu benar atau salah, atau gosip kumpul, atau aduan dari temannya aja. Nah, kata guru ini, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Anaknya kan yang jempel, yang ngejawab menolaknya, alasan anaknya. Terus kata buahas ini, adakah cara yang lebih baik untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya dua orang yang sedang berkelahi itu, udah aku kena pensil lagi, direbut masih gitu. Nah, tapi ada hal yang lebih baik. Kata buahasnya, masa harus berantem, masa harus berkelahi. Nah, sampai itu kan kamu sini tonjong, sini tajong. Nah, pasti anak-anaknya ada yang menjawab iya atau tidak. Nah, kemudian setelah kita memvalidasi tindakan yang itu adalah salah, mereka harus
harus menyadari bahwa tindakan mereka itu salah, bukan kita kan, bukan kita yang menjawab, kamu teh gelut apa nih dengan teman. Nah, kadang kita itu suka ingin berkomentar panjang terusnya. Nah, kita itu harus menanyakan keyakinan. Setelah membuat keyakinan kelas yang tadi, kesepakatan, contohnya diantaranya kesepakatan kelas itu tidak boleh berkelahi dengan teman, atau harus hidup rukun. Nah, ditanya sama Bu Arsten, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Anak menjawab, ya Bu, kita harus hidup rukun. Nah, kamu ingin menjadi yang seperti apa? Saya ingin menjadi orang yang baik, tidak pernah bertengkar dengan teman. Biarkan anak saja yang menjawab. Saya ingin menjadi orang yang membanggakan kedua orang tua, ingin disayangi oleh guru dan disayangi juga oleh teman. Nah, jika semuanya udah clear, udah beres masalahnya, telah menyadari kesalahannya, ya udah, mungkin untuk kedepannya harus menjadi orang yang lebih baik. Jika mereka menyadari kesalahannya, ya kembali lagi ke tempatnya. Jadi tidak boleh sampai menyakiti, apalagi sampai kena mentalnya. Ayo masa kayak sedikit-sedikit tentang mental. Kayak mental Bu, ibu-ibu mau stres di rumah sampai kena mentalnya terganggu, apalagi anak-anak dia harus dijaga. Nah, tidak boleh sampai kena mentalnya anaknya, hanya karena gara-gara dengan anak berantem. Nah, ibu guru namo cara-cara satu itu non. Nah, dari awal sampai akhirnya beribu-ribu kata itu, sambil marah-marahi, sambil mengejek-ejek anak, itu tidak boleh. Ya, next. Nah, ini contoh budaya positif ya. Selain tadi di awal dikemukakan selain berdoa, kemudian membaca surat-surat pendek sebelum belajar, atau membaca doa-doa harian. Nah, kita dibudayakan untuk 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Membangun wae dari gerbang sekolah harus tersenyum ya, biar Bu Nurung selalu tersenyum, apalagi kelas 1. Ih, sini sayang, kan perlu disayangi, anak diantarkan ke tempat duduknya. Nah, seharusnya bukan hanya kelas 1 ya, dari kelas 2 sampai kelas 6 juga pasti anak itu membutuhkan kasih sayang, tapi mungkin caranya yang berbeda. Nah, budaya positif itu harus selalu dibudayakan ya oleh setiap sekolah. Ada ciri khasnya. Misalnya SD Cilampani 2 itu ciri khasnya apa? Harus dikembangkan. Misalnya selalu nilainya itu religius. Kemana-mana misalnya diawali dengan bacaan doa. Terus jika bertemu dengan guru harus mengucapkan salam. Nah, hal-hal seperti itu harus diterapkan ya, karena sekarang setelah zaman digital, anak-anak itu kadang jika bertemu dengan guru keluar, bu kemana? Nah, anak itu bicara, jadi ibu nanti pada ngeliat di sini di jalan, kan di jalan nih, lepas di jalan, ibu. Nah, udah assalamualaikum Bu. Jadi gurunya juga menjawab waalaikumsalam. Hari ini mah anak dadah-dadahan ke ibu, ibu anaknya sama deh. Dadah-dadahan. Nah, jadi nilai-nilainya itu sedikit demi sedikit kan menurun. Nah, kita itu harus diberikan pemahaman kepada anak didik kita jika bertemu dengan guru itu sebaiknya mengucapkan salam. Nah, itu ya, jadi masuk ke gerbang itu lihat orang tua mengatakan hanya sampai gerbang, di sana percayakan kepada guru ya. Jadi ibu-ibu nanti itu dengan gosip di depan kelas ya, ngariung tapi cenah ada resep, cenah nggak dijawab ke sekolah teh resep teh pakai tanah, cenahnya ngariung sareng ibu-ibu.
Nah, ada waktu untuk mengeluarkan pendapat, tapi seharusnya gosip yang nggak gibah. Nah, itu mungkin budaya dari kita ya yang harus dikembangkan terus yang positifnya. Next. Itu mah salah satu contoh ya praktek. Coba bisa dibuka. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك Ini mah hanya praktek saja tapi meja membagirnya. Ini salah satu contoh pelanggaran. Misalnya meja itu bermain HP ketika belajar. Nah, karena kita mesin HP, jadi waktu belajar itu hanya main game. Nah, ketahuan sama teman-temannya, lapor sama ibu, tetapi menyelesaikan masalahnya tidak dengan disuruh pusat bending ya. Nah, hanya ngobrol saja. Nah, ngobrol tapi itu dikelompokkan kan? Ngobrolkan itu dikelompokkan tapi tidak diusahakan. يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة Mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang tidak dimengerti atau pabayun, dan biasa orang Sunda banyak di Indonesia ya sebaran menit Sunda, tapi itu bahasa Inggris. Nah, mohon dimaklumi, tapi yang paling penting itu adalah kita itu bisa memahami ya dan menjadikan pelajaran bagi kita, karena tidak diukur oleh sedikit banyaknya ilmu yang kita dapatkan, tetapi perubahannya ya meskipun hanya sedikit tetapi membekas dan dapat diterapkan oleh kita itu lebih baik ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesediaan waktunya dan telah mendengarkan saya. Mungkin saya sampaikan lagi kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.